hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Kendi Channel. Kali ini saya sedang membongkar CVT. Ya, ada sponsor lewat. Kucing kesayangan saya si Oyen. Lanjut, saya sedang memvideokan tentang membongkar CVT ini. Saya bongkar, tujuannya ini membersihkan part-part yang ada di CVT itu yang kotor, karena sudah lebih dari 3 bulan belum saya bongkar. CVT nya ini sudah gredeg ya. Jadi ketika ditarikan awal gitu, ketika pagi hari ya, terutama ketika sedang dingin, itu pasti gredegnya terasa. Kalau sudah panas itu nah ada masalah. Jadi saya curiganya sudah kotor mangkoknya, mangkok ganda. Ini saya buka. Selama ini juga saya belum pernah ganti slider. Jadi slidernya ini saya ganti dengan yang baru seperti yang digambar awal video ya, yang saya rekam pakai 3GP. Untuk CVT nya ini wah kotor sekali ya, mohon maaf kalau pemandangannya tidak sedap. Ini belum saya cuci ini motornya. Nah, ini saya buat video ini juga sharing-sharing sekitar kelebihan dan kekurangan yang saya rasakan pada Xeon GT saya ini. Saya sharing, saya belinya ini dulu second ya, 2 tahun lalu. Ini sudah ada perubahan atau saya ganti partnya setelah saya pakai, yaitu sudah ganti kampas ganda. Kampas gandanya pakai FCC ya, namanya juga tidak ori ya, jadi pemasangannya dulu sangat sulit gitu, karena melepaskan dari tuasnya itu susah sekali. Nah, kemudian ini mangkok gandanya ini sebenarnya harus ganti, tapi saya bertahan dulu karena ya keterbatasan dana ya. Asalkan motor ini bisa jalan enak, dipakai jalan datar, tanjakan, turunan, oke lah. Kemudian yang saya ganti lagi roller dulu. Roller saya pakai merek Talan yang 10 gram rata. Nah itu masih enak seperti standar. Sudah 1 tahun itu pemakaian, tidak ada masalah juga. Nanti ada videonya juga saya perlihatkan wujudnya ketika saya bongkar nanti. Kemudian saya ganti juga itu ban depan, sudah 1 tahun. Yang belakang baru beberapa bulan, saya lupa itu pembeliannya kapan. Nah
Untuk sok belakang saya pakai Vario, itu copotan entah dari Vario yang 125 atau yang 150, lebih panjang dari standarnya, jadi rasanya lebih tinggi ya, lebih tinggi motornya. Akhirnya ketika di standar tengah itu ban depan sama belakang nempel semua ke tanah. Nah, ini sudah terlepas untuk bak CVT nya, kita bongkar. Untuk yang poli depan dulu ya, di poli depan itu terdiri dari kipas poli, roller, dan part-partnya yang mendukung di sana ya, seperti slider dan juga bosnya itu. Ini kipas puli sebelum saya ganti ya, ini dari bawaan secondnya dulu, saya beli second dari motornya. Ini kita lihat, nah, rollernya dan juga slidernya yang tertancap itu. Nah, kita buka. Roller yang sudah saya pakai selama 1 tahun lebih ini, hampir 2 tahun lah, itu masih bulat semua ya, merek Talon itu. Dan juga ini saya mau ganti untuk slidernya, itu yang berwarna hitam masih dalam plastik ya, terlihat kotor sekali ya ini. Nah, ini sudah pernah saya ganjal zaman karena sudah oblak kendor ketika dimasukkan. Nah, ini saya ganti yang baru ini. Ya, kualitasnya mungkin beda sama original ya, tetapi saya coba merek lain ya, daripada di online tuh banyak yang KW, bungkusnya Yamaha tapi isinya KW, itu malah meragukan kualitasnya. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, ini perbedaannya antara yang baru dengan yang lama. Kendor sekali, yang satunya sangat kuat sekali, masih tidak kendor. Nah, ini ketika penggantian ini memang harus dibersihkan dulu ya, biar tidak ada debu-debu yang nempel karena mengganggu performa. Kita bersihkan juga. Nah, ini lihat, masih bulat-bulat semua. Rollernya dulu beli 30 ribuan, isi 6 satu set, merek Talon. Ketika akan dipasang, kita olesi lagi grease yang baru ya, atau pelumas, karena itu riskan kalau memang
kering nanti bakal menggores antar part yang lain yang berputar. Ya, sambil melihat terpasangnya nanti saya bahas tentang oli yang saya pakai selama 2 tahun ini. Saya ganti-ganti oli dari Yamaha, kemudian Federal, MPX, SPX, terus oli mobil pernah, itu oli Daihatsu. Nah, itu saya uji ketahanannya itu untuk paling lama yang mana gitu ya, penyusutannya paling lama. Ternyata ya hampir sama. Jadi oli yang paling murah pun sampai yang paling mahal itu sama saja sebenarnya. Jadi kita kalau perawatan motor bekas itu lebih baik rutin, karena semuanya sudah terjadi keausan minimal 1 bulan atau 2000 km lah. Itu sudah waktunya ganti daripada penyusutannya terlalu banyak. Nanti efeknya ke mesin yang dalam. Kalau sampai kehabisan maka bakal tergores-gores nanti, dan kebanyakan itu pistonnya yang kena nanti sama linernya, karena mesin di hasil silinder itu tidak bisa dia harus ganti satu set shaker dengan linernya itu, silindernya. Terakhir saya pakai oli Evalux yang paling murah, saya cari harga atau paling murah di online itu yang muncul Evalux, dan saya coba sama. Jadi tergantung ya buat teman-teman kalau untuk merek dan harganya, tapi menurut saya sama ya kualitasnya, tidak ada yang beda. Maksudnya untuk dalam penyusutan olinya, kalau masalah performa pasti ada yang beda. Nah, ini saya bongkar yang CVT yang belakang, puli belakang. Nah, untuk puli belakang ini kita lihat mangkoknya saja sudah terlihat kosong, karena memang itu sepertinya sudah lama, dan juga space atau jaraknya antara kampas dengan mangkok gandanya itu sudah jauh. Ketika saya ganti kampas baru itu pun harus saya ganjal karena jaraknya terlalu renggang. Waktunya ganti itu sebenarnya, tapi saya nunggu dana berikutnya saja. Kita bersihkan saja dulu ya. Dan kampas gandanya nanti akan saya gosok sedikit-sedikit biar yang sudah licin itu bisa kasar lagi, biar menggigit dan tidak gretek. Ya, kita bahas yang lain dulu ya. Untuk BBM saya pakai Pertalite untuk seharian. Sekali-sekali itu beli Pertamax, itu pun karena kalau lagi ada dana dan saat antrian Pertalite panjang, jadi saya pilih yang Pertamax agar tidak menghindari antri. Nah, selama ini tidak ada masalah, karena seharusnya kan kompresinya, perbandingan kompresi mesin Xi'an itu harusnya menggunakan Pertamax yang minimal, tapi Pertalite masih bisa lah. Kata orang Xi'an itu boros, termasuk Xi'an GT, ada yang bilang seperti itu. Selama saya pakai Xi'an GT ini malah merasa irit dan sepadan lah, kalau tenaganya itu sangat besar.
ketika dipakai kebut-kebutan oke, tanjakan juga oke. Kalau untuk irit-iritan diadu irit dengan merek yang lain itu memang kalah. Saya luar kota pernah hitung manual ya, dari misalnya ketika saya isi full kemudian saya buat jalan sampai saya full lagi, ketemu hampir 55 sekitar 55 km per liter. Saya anggap itu sudah sangat irit. Pemasangannya untuk yang belakang juga sama ya, boleh belakang harus diberi grease lagi secukupnya agar nanti bisa melumasi di bagian dalam, karena dalamnya itu ada bearing atau laker ya, yang membantu pergerakannya itu agar tetap lancar. Ya, itu grease-nya saya beli di toko biasa ya. Itu dapatnya milik merek Honda itu. Tapi tidak masalah sih, sama saja. Yang penting bisa melumasi. Untuk pengencangan baut puli depan maupun belakang diusahakan yang rapat ya. Karena dulu pernah kejadian bagian depan itu kurang rapat. Ketika saya pakai tiba-tiba kendor dan kipasnya menabrak blok CVT-nya. Untungnya tidak sampai rusak ya, jadi hanya terpapas gitu. Nah, ini sesuai feeling aja ketika sudah keras. Oke. Itu penting sekali. Kalau sudah dirasa kencang, oke, kita lepas. Kalau bisa, kalau punya alat yang kunci torsi itu lebih baik, cuman memang mahal itu alatnya, yang bisa ditentukan kekuatannya seberapa. Untuk fan belnya ini saya bersihkan pakai sabun ya, kotor, jadi saya bersihkan pakai sabun biar bersih lagi, karena kotorannya nempel, jadi harus disabun. Nah, sudah bersih ini. Saya skip karena memang waktunya panjang sekali ini. Kalau diupload penuh ya bisa sampai 1 jam lebih, karena santai juga ya. Ya demikian keluh kesah susah senangnya merawat motor bekas Xeon GT. Nah, ini saya sharing bersama teman-teman kelebihan dan kekurangannya, bisa disimpulkan sendiri ya.
kalau ingin memiliki motor Xeon, karena banyak yang tidak kenal motor Xeon itu, apalagi yang Xeon GT ini. Kalau orang bilang itu seperti Soul GT. Ya, terima kasih telah menonton ya. Jadi ini video saya, kalau nanti ada update lagi saya uploadkan video yang baru. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.